dilanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Di usia dini itu kan ada namanya emergency literacy ya, yang kita sebut dengan istilahnya belum formal, sepertinya literasi dini. Nah, literasi dini itu adalah emergency literacy, adalah kemampuan anak-anak pada usia dini memberikan makna terhadap simbol-simbol yang dihadapkan pada dia, baik berupa teks maupun gambar maupun grafik-grafik. Itu ada metodenya untuk melatih itu. Sebenarnya di kebudayaan kita Minangkabau itu sudah diterapkan. Ada menjujai, ada mendongeng. Dulu dilakukan oleh nenek moyang kita. Walaupun kita tidak pegang buku, tapi ketika itu kita sudah bisa berpikir, menghayal, memberikan makna terhadap apa yang diceritakan oleh nenek moyang kita itu. Itu adalah praktek literasi informasi. Nah, sekarang praktek-praktek seperti itu kan sudah langka sekali terjadi. Ya. Muncul sekarang teman-teman aktivis gerakan literasi mulai mengembangkan kelompok-kelompok dongeng, tapi kelihatannya ada pula yang salah, Pak Fir. Ini perlu kita kritisi ya. Pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional melakukan lomba mendongeng. Yang mendongengnya itu anak-anak. Mestinya yang mendongeng itu emaknya, bukan anaknya. Anak-anak pada usia dini itu sebenarnya mendengar dongeng dari ibu bapaknya. Bukan dia yang mendongeng. Bukan dia yang mendongeng. Yang kita lombakan malah anak-anaknya di lomba mendongeng. Ini sama dengan teater jadinya. Kenapa tidak lomba teater saja? Lomba baca puisi, monolog, lomba kesenian, monolog, itu segala macamnya. Padahal yang dimaksudkan itu mestinya guru-guru TK, guru-guru PAUD itu yang kita lombakan kemampuannya mendongeng. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muridnya itu, siswa-siswa usia dini itu juga mampu mendengar dongeng yang berkualitas dari gurunya. Nah, bukan anak-anak ini yang kita lombakan. Nah, ini perlu nih teman-teman Perpustakaan Nasional coba pikirkan untuk tahun-tahun ke depan. Kita lombakan yang mendongeng itu, ini guru-guru TK lah, guru-guru PAUD, guru-guru TK. Kalau perlu orang tuanya, untuk umumkan nanti baru mendongeng ini menjadi suatu tradisi yang kembali. Ya, atau setidaknya orang tua di kampung gitu ya? Oh iya, kembali orang ini merasakan, oh ternyata mendongeng ini penting. Nah, dalam hal mendongeng ini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, Pak Fir. Dunia sekarang ini kan sudah dunia buku, jadi tidak hanya mendengar. Mungkin ibu-ibu yang punya anak usia dini boleh dicoba. Ambil sebuah buku bergambar dan bergambar berwarna-warni yang bagus. Menjelang anak kita tidur nanti malam, berceritalah dengan dia, pegang buku itu. Perlihatkan seolah-olah kita membaca buku itu ke anak yang tersebut, kemudian kita bercerita, mendongeng pada anak-anak itu. Nah, nanti dia tertidur, letakkan dia tertidur, buku itu simpan, jangan terlalu jauh dari dia. Besok pagi dia bangun, pertama yang dia cari pasti buku itu lagi. Karena mimpinya tadi itu terbawa oleh cerita kita dalam buku itu. Kalau ini dilakukan berulang-ulang, kecintaannya terhadap buku itu tumbuh. Ya. Itu satu. Yang kedua, pembentukan karakter. Karakter ini dari kata bahasa Inggris ini growth. Growth itu artinya goresan. Ingin menggores karakter awal, tabiat, istilahnya itu akhlak awal. Memang di sini yang paling pas. Karena kesan pertama ketika anak usia dini itu jadi permanen. Beda dengan kita yang sudah dewasa. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, sudah umurnya 15-16 tahun ke atas, berubah juga. Tapi cak-cak berubah. Cak-cak berubah sesuai dengan kepentingannya. Orang itu kalau sudah dewasa berubah, itu tergantung kepada kepentingannya. Tapi kalau anak-anak pada usia dini sudah terbentuk, mereka tidak akan berubah lagi permanen. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.